Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, azzani wa azzakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Polsek Delanggu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diliputi berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, pertemuan kita yang terakhir kita telah membahas tentang bab fi ahkami tayammum, pembahasan tentang hukum yang berkaitan tentang tayammum. Bahwa di dalam Islam cara membersihkan diri itu ada dua, yaitu dengan air yang bisa digunakan untuk mandi ataupun untuk berwudu. Kemudian kadang-kadang air itu tidak ada karena musim kering, misalnya musim kekeringan, di suatu tempat tidak ada air, atau misalnya air dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih penting, untuk air minum ataupun yang lain, maka di dalam Islam diberikan kemudahan dengan adanya cara membersihkan badan, cara membersihkan diri dengan menggunakan debu ataupun yang menggantikan kedudukan debu. Nah, yaitu yang disebut dengan tayammum. Lebih lengkapnya marilah kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau. Masih berkaitan tentang dalil yang berkaitan tentang tayammum. Beliau berkata, Fafis Sahihain, diterangkan di dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dalil tentang diperbolehkannya menggunakan tayammum. Wa ghairihima, dan selain keduanya, Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahad qabli." Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada salah seorang nabi pun sebelumku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 5 keistimewaan, 5 kekhususan. Nah, yang pertama, nusirtu birroghbi masiratas syahr. Aku diberikan pertolongan dengan disusupkannya perasaan takut kepada musuh-musuh Islam dalam jarak perjalanan sebulan. Yang pertama. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan untukku seluruh permukaan bumi itu masjid, boleh untuk sholat, dan tahur, boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini syahidnya, ini inti dari hadis tersebut, bahwa Allah memberikan kekhususan bagi umat Islam, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, dijadikan bumi itu sebagai alat untuk bersuci. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita itu harus dengan air. Cara membersihkan diri, cara membersihkan hadas harus dengan air. Kalau tidak ada air harus menunggu 1 jam. Kalau tidak ada 1 jam, berhari-hari harus menunggu. Tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah sampai menemukan air. Nah, ini suatu hal yang memberatkan, sangat berat. Seseorang harus menunggu sampai dapat air. Tetapi dalam Islam Allah memberikan kemudahan bagi kita. Kalau tidak ada air, ada benda yang lain. Benda yang mudah, yang bisa ditemukan di mana saja, yang murah, tidak perlu membeli. Yaitu debu, segala sesuatu di permukaan bumi. Ini semuanya bisa digunakan untuk membersihkan diri.
Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah khusus bagi umat Islam. Ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalat falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang telah datang waktu salat, kemudian hendaklah dia segera bersalat. Walaupun tidak ada air, ganti dengan debu. Kalau tidak menemukan masjid di mana saja, boleh dia salat. Nah, di lapangan, di gunung misalnya, dia cari-cari masjid, sudah waktu salat zuhur ini. Tapi cari-cari masjid tidak ada, maka berhenti di kebun atau misalnya di bawah pohon, sholat berjamaah di situ. Nah, boleh. Kalau tidak ada air, tidak bawa air, maka boleh dengan debu. Nah, ini salah satu kemudahan yang ada dalam Islam. Baik. Wa fil lafdin, dalam lafaz yang lain, fa indahu masjiduhu wa tuhuruhu. Nah, maka di sampingnya atau di sisinya itu masjidnya dan alat untuk mensucikannya. Di mana saja permukaan bumi. Baik, ini dalil yang memberikan petunjuk bagi kita tentang diperbolehkannya tayammum dan bahwa tayammum itu hanya khusus bagi umat Islam, tidak ada bagi umat-umat sebelum Islam. Kemudian kita lanjutkan, fal tayammum badalu taharatil ma' indal ajzi anhu syar'an. Tayammum itu adalah sebagai pengganti pembersihan diri dari air pada waktu tidak mampu menggunakannya secara syariat. Nah, bahwa tayammum itu sebagai pengganti air secara mutlak. Artinya menduduki kedudukan air secara mutlak, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, kalau kita berwudu dengan air, boleh sholat wajib, boleh juga sholat sunnah. Maka kalau kita tayammum, itu boleh digunakan untuk sholat wajib, juga boleh digunakan untuk sholat sunnah. Tidak ada perbedaan. Nah, karena apa? Ada sebagian ulama membedakan, kalau tayammum itu hanya boleh untuk sholat sunnah saja. Seperti itu salah. Nah, tayammum itu seperti air persis, tidak ada perbedaan. Kalau air boleh, kita berwudu dengan air boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk sholat wajib. Maka tayammum seperti itu pula. Boleh untuk sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah. Nah, tidak ada perbedaan. Kalau kita misalnya sholat zuhur, kita berwudu dengan air. Kemudian kita setelah sholat zuhur, kita baca Al-Quran di masjid. Sampai sholat asar, kita belum batal. Boleh langsung sholat asar tanpa mengulang wudu lagi. Maka tayammum pun seperti itu, tidak ada bedanya. Kalau kita sholat zuhur, tayammum. Tadi tidak ada air, kita tayammum, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, kita duduk di masjid baca Al-Quran, nunggu sholat asar. Kemudian datang sholat asar, apakah harus mengulang tayammumnya? Tidak. Selama belum batal, tidak perlu diulang. Artinya apa di sini? Bahwa tayammum itu kedudukannya sama dengan air. Debu ini kedudukan menggantikan air persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau air boleh untuk sholat wajib, boleh sholat sunnah, maka tayammum pun boleh untuk sholat wajib, sholat sunnah. Kalau air boleh tidak mengulang wudu selama belum batal, maka tayammum pun seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini arti badal. Pengganti itu ya sama. Seperti air persis, tidak ada perbedaan. Yuf'alu bitatahhuri bihi kullu ma yuf'alu bitatahhuri bil ma' minas sholati wat tawafi wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik. Maka boleh digunakan tayammum itu untuk membersihkan diri dari segala sesuatu yang boleh seseorang membersihkan dirinya dengan air. Minas sholat, dari sholat. Nah, kalau orang mau sholat, berwudu dulu. Kalau tidak ada air, maka sholat boleh dengan tayammum. Ataupun tawaf. Kalau tawaf kita haji misalnya, juga disunahkan, tidak wajib ya. Kalau tawaf disunahkan berwudu, bersih dari hadas kecil. Wajib untuk bersih dari hadas besar. Kalau tawaf, itu wajib bersih dari hadas besar. Sunnah bersih dari hadas kecil. Tapi kalau tidak ada air, boleh tayammum. Tayammum boleh digunakan untuk tawaf.
Seperti air boleh digunakan untuk membersihkan diri, berwudu atau mandi, boleh untuk tawaf. Wa qiraatil Qur'an, boleh untuk baca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran disunahkan. Bahkan ada yang mewajibkan untuk berwudu dulu sebelum memegang Al-Quran. Harus berwudu. Kalau tidak ada air, ganti dengan debu. Nah, artinya sama. Debu ini menggantikan kedudukan air dalam sholat, dalam tawaf, dalam baca Quran, ataupun selain itu. Semuanya menggantikan kedudukan air. Fa'innallaha, jadi intinya tidak ada perbedaan. Jadi barang siapa yang membedakan antara air dan debu telah salah dalam membedakannya. Kalau air itu hanya boleh, kalau debu itu hanya boleh untuk sholat sunnah saja, ini salah. Kalau ada orang mengatakan bahwa debu itu tidak boleh untuk tawaf, ini juga salah. Nah, artinya debu itu menduduki, menggantikan air secara persis, tidak ada perbedaan. Nah, ini poin yang perlu kita ketahui. Fa inna Allaha ja'ala tayammum mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menjadikan tayammum itu sebagai sesuatu yang mensucikan badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Seperti air, Allah telah menetapkan air itu sebagai alat untuk mensucikan pula. Tidak ada perbedaannya. Air bisa membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Begitu pula tayammum bisa digunakan untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar pula. Bisa hadas besar, kalau misalnya suami istri habis berhubungan misalnya, kemudian ternyata tidak punya air, mau sholat, boleh tidak tayammum? Boleh. Nah, boleh tayammum itu bisa membersihkan hadas kecil, bisa membersihkan hadas besar. Tidak ada artinya pembedaan. Tayammum hanya boleh hadas kecil saja. Ini juga salah. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat turbatu ha ya'nil ardu lana tahuran." Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah menetapkan, siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam. Turbatuha, yaitu turbah itu debu-debu, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lana, bagi kita, tahura, sesuatu yang bisa mensucikan, alat mensucikan badan. Allah telah menetapkan debu sebagai alat untuk membersihkan badan, seperti Allah menetapkan air sebagai alat membersihkan badan. Sama. Cuma apa? Tayammum, debu ini tidak boleh digunakan kecuali kalau tidak ada air. Selama masih ada air, tidak boleh menggunakan debu. Nah, tapi kalau tidak ada air, maka debu ini menduduki kedudukan air secara total, secara mutlak, secara penuh. Tidak ada perbedaan, pemisahan sama sekali. Nah, ini poin yang perlu kita ketahui dari paragraf yang kita baca. Kemudian kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Wa yanubut tayammum 'anil ma'i fi ahwalin hiya. Dan tayammum itu menggantikan kedudukan air dalam keadaan-keadaan berikut ini. Nah, jadi kapan debu itu bisa menggantikan kedudukan air, maka bisa menggantikan kedudukan air dalam hal-hal atau keadaan-keadaan berikut ini. Awalan, keadaan yang pertama, idza udimal ma', jika air itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, debu bisa menggantikan kedudukan air kalau air itu tidak ada, tidak ditemukan, kering, musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Nah, maka boleh sholat dengan debu. Atau kita pergi misalnya ke suatu gunung misalnya, kemudian habis perbekalan kita, habis air kita, tidak ada air sungai ataupun yang lain, sholat dengan debu. Nah, kalau misalnya ada orang di penjara misalnya, tidak ada air, kemudian sholat dengan tayammum, dengan debu, kalau tidak disediakan air. Nah, kalau air tidak ada, dengan debu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, Allah berfirman, jika kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan debu. Nah, sawa'un adamahu fil hadari awis safar wa talabuhu falam yajidhu. Sama saja, tidak adanya air itu dalam keadaan hadar, kita di lingkungan rumah kita punya rumah, kemudian misalnya di Gunung Kidul sana misalnya yang musim kering, kemudian tidak ada hujan, kemudian tidak punya air. Kita di rumah tidak punya air, boleh dengan debu. Au safar, atau dalam perjalanan, kita berjalan camping misalnya di gunung, tidak ada air. Nah, boleh dengan debu. Sama saja kita di lingkungan rumah kita atau di luar lingkungan rumah kita boleh menggunakan debu. Talabahu falam yajidhu. Dengan syarat apa? Dia harus mencari dulu dan tidak menemukan. Artinya harus usaha. Harus berusaha. Berusaha mencari. Kalau camping misalnya harus cari ada sungai atau ada danau. Yang lain dicari-cari, setelah lama dicari, tidak ketemu, khawatir waktu sholat sudah akan habis, maka sholat dengan tayammum. Nah, boleh menggunakan tayammum dengan tidak adanya air setelah mencari. Ya, ini juga penting untuk diketahui. Nah, harus mencari dulu, usaha. Kalau tidak ada, baru boleh dengan debu. Tidak boleh langsung menggunakan debu tanpa usaha. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, boleh menggunakan debu idza kana ma'ahum ma'un yahtajuhu li surbin wa tabkhin. Jika dia punya air, airnya ada. Seseorang punya air, di rumah banyak air. Ada air misalnya. Akan tapi yahtajuhu, air itu dia butuhkan untuk sesuatu yang lebih penting. Seperti minum misalnya. Punya air cuma 1 galon. Nah, punya anak 4, istri 1. Ini cukup untuk minum saja. Atau tabkhin, atau masak. Mau masak teh misalnya. Atau mau masak sayur, harus digodok misalnya. Nah, air ada, tetapi digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Datang waktu sholat. Nah, ini ada air. Apakah air ini saya gunakan untuk wudhu? Kalau untuk wudhu nanti anak-anak saya tidak bisa minum. Kalau saya untuk wudhu, ini nanti tidak bisa masak. Nah, maka boleh tidak tayammum? Jawabannya boleh. Nah, boleh dengan tayammum. Kalau punya air, tapi air tersebut sedikit, artinya terbatas. Dan digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Artinya ini airnya terbatas ya. Kalau airnya berlimpah, harus wudhu dengan air. Ini airnya cuma sedikit, pas untuk minum, pas untuk masak. Kalau untuk wudhu bisa kurang, seperti itu. Maka boleh dengan tayammum. Falau tatahhara minhu la'adharra hajatahu. Kalau air tadi digunakan untuk bersuci, mandi ataupun berwudhu, la'adharra, maka akan mengganggu kebutuhannya. Nah, mengganggu kebutuhannya, jadi haus misalnya, atau jadi lapar, nggak bisa masak misalnya. Bihaitsu yakhafu al-'atas 'ala nafsihi aw 'atas ghairihi min adamiyyin aw bahimatin muhtaramain. Nah, akan mengganggu kebutuhannya itu dari sisi apa? Akan khawatir haus bagi dirinya atau haus bagi selainnya, anak-anaknya atau istrinya, atau bahimah ataupun hewan. Nah, atau air tadi digunakan untuk minum hewan ternaknya. Ini juga didahulukan. Ada punya air 1 ember, 1 galon. 1 galon ini untuk keluarga, untuk saya, untuk anak-anak, untuk istri. Kemudian ada 1 ember. Ini untuk saya punya kambing, punya sapi, yang kalau tidak minum bisa mati. Nah, maka mana yang didahulukan? Dahulukan untuk minum mereka. Minum galon ini untuk minum keluarga, 1 ember untuk minum binatang. Tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk mandi. Didahulukan seperti itu. Bahimah untuk merawat atau menjaga binatang yang muhtarama ini. Binatang-binatang yang muhtaram. Muhtaram itu artinya yang
terhormat, terjaga, terlindungi. Tidak boleh artinya hewan-hewan yang wajib untuk dirawat. Seperti sapi, atau kambing, atau yang lain. Karena hewan di dalam Islam, itu ada hewan-hewan yang muhtaram, yang terlindungi. Seperti kambing dan yang lain-lain tidak boleh dibunuh, kecuali kalau ada kebutuhan. Nah, ada hewan-hewan yang harus dibunuh. Nah, dalam Islam itu ada hewan-hewan yang harus dibunuh. Misalnya apa? Contohnya, hewan-hewan yang harus dibunuh, siapa yang tahu? Apa masjid? Tikus misalnya. 5 Rasulullah SAW bersabda, khamsatun minal fawasik. 5 hewan perusak yang harus dibunuh. Nah, yang pertama tikus. Yang kedua apa lagi? Zaid. Apa Zaid? Apa? Ular. Nah, ular selain ular di rumah ya. Nah, dibunuh. Kemudian apa lagi Abdul Aziz? Yang ketiga apa? Anjing hitam. Nah. Baik. Yang keempat apa lagi? Mas Jawa? Cicak harus dibunuh. Nah. Dapat pahala untuk dibunuh. Tapi ini selain itu burung gagak dan juga kalajengking ya. Nah, kalajengking. Dalam hadis itu 5, yaitu gagak, kalajengking, kemudian anjing hitam, ular, dan tikus. Sedangkan cicak itu dalam hadis yang lain. Baik, nah, selain hewan-hewan tersebut, selain hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh, misalnya sampai anjing. Kalau misalnya kita punya anjing, tapi bukan anjing hitam, ini juga disyariatkan untuk dirawat. Untuk anjing penjaga rumah misalnya, anjing penjaga binatang, ada anjing penjaga sawah misalnya, seperti itu. Nah, wajib juga dirawat. Sampai dalam hadis itu disebutkan ada seorang pelacur melihat ada anjing yang berjalan kehausan. Lidahnya, dia menjulurkan lidah karena kehausan. Kemudian pelacur tadi turun ke sumur, membuka sepatunya dan mengambil air dari sumur tadi. Kemudian diberikan kepada anjing tadi, diminumkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepada pelacur tadi telah menyelamatkan nyawa anjing tadi, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara apa? Memberikan minum kepada anjing. Tapi bukan anjing hitam ya. Nah, kalau dia punya hewan-hewan yang muhtaram, yang terlindungi, maka air tadi didahulukan untuk hewan-hewan tadi. Nah, kembali ke permasalahan, yaitu yang kedua, kalau punya air akan tapi terbatas dan digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Boleh tayammum. Sesuatu yang penting itu apa? Untuk minum atau untuk masak bagi orang ataupun binatang yang muhtaram, yang terlindungi. Kemudian salisan, yang ketiga, keadaan yang ketiga diperbolehkannya tayammum adalah idza khafa bisti'malil ma' ad-darar fi badanihi bimaradin aw ta'akhuri bur'in. Kalau seseorang khawatir kalau menggunakan air untuk mandi atau wudu, dia khawatir akan terjadi darar, terjadi bencana, terjadi kecelakaan di badannya. Kalau dengan jatuhnya sakit atau terlambatnya kesembuhan. Nah, maksudnya apa? Kalau ada orang sakit misalnya, sakit demam. Dokter bilang, Bapak sakit demam, tidak boleh kena air. Sama sekali tidak boleh terkena air. Tidak boleh mandi, tidak boleh wudu. Harus istirahat. Dan badannya, kulitnya tidak boleh terkena air. Nah, maka datang waktu sholat. Di sampingnya banyak air. Maka boleh dia tayammum. Tayammum dengan debu untuk sholat. Karena apa? Karena khawatir kalau menggunakan air itu akan
akan membuat parah penyakitnya ataupun akan memperlambat kesembuhan. Nah, dengan tentu saja dengan konsultasi dengan dokter ya, dokter yang lebih tahu. Boleh tidak atau boleh wudu atau tidak atau boleh mandi atau tidak, mereka yang lebih ahli. Nah, kalau dokter menganjurkan seperti itu, maka wajib ditaati. Nah, ini hal yang ketiga. Boleh bertayamum kalau sedang sakit dan tidak boleh menggunakan air. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marudha, jika kalian sedang sakit. Nah, jika kalian sedang sakit walaupun punya air, maka boleh bertayamum. Ila qaulihi, sampai firman-Nya, fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum menggunakan debu, sa'idan thayyiban, yang suci, yang bersih. Nah, ini keadaan yang ketiga. Bolehnya tayamum kalau sedang sakit, tidak boleh menggunakan air. Kemudian rabi'an, yang keempat, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. Yang keempat, ini hampir sama dengan yang ketiga, jika dia sakit, ajaza itu tidak mampu menggunakan air, limaradin, karena sakitnya bukan sakit tidak boleh terkena air ya, tapi sakit tidak boleh banyak bergerak. Ini Pak Dokter bilang, Bapak ini harus istirahat, tidak boleh banyak bergerak. Nah, kalau terkena air boleh tidak Pak Dokter? Oh boleh, tidak apa-apa. Nanti kalau sholat, anaknya suruh bawakan air wudhu misalnya, atau saudaranya suruh mewudukan, tidak apa-apa. Tapi Bapak jangan gerak, jangan kamar mandi dulu, jangan berwudhu sendirian, tetap di kamar tidur, nanti minta anaknya untuk datang mewudukan. Boleh. Tetapi pas waktu sholat, misalnya sholat subuh, seperti itu dia bangun. Nah, mau sholat subuh, tetapi anaknya tidak ada, bapaknya tidak ada orang yang mewudukannya. Sedangkan badannya sebenarnya boleh, terkena air boleh, tapi tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak kamar mandi, tidak boleh bergerak untuk wudhu. Walaupun boleh terkena air. Nah, maka khafa khurujal waktu, dia tunggu dulu. Dia tunggu setengah jam. Anaknya kok tidak datang-datang. Tadi pamitannya misalnya beli makanan keluar sebentar, tapi ternyata lama. Khawatir waktu subuh itu akan hilang, maka sudah dia tayamum. Tayamum dengan menggunakan debu, kemudian dia sholat. Nah, dengan tayamum tadi. Ini yang keempat. Yang keempat, sakit karena tidak bisa bergerak tadi, walaupun boleh menggunakan air. Ini bedanya. Kalau yang ketiga itu sakit, tidak boleh terkena air. Kalau yang keempat, sakit tidak boleh bergerak. Dan tidak ada orang yang membawakan air, dan dia khawatir waktu sholat akan keluar. Nah, tapi harus menunggu dulu ya. Kalau waktu Isya, misalnya jam 7 sudah azan misalnya. Tidak ada anaknya, tunggu nanti sampai jam 8. Jam 9, ditunggu terus. Seperti itu. Selama waktunya masih ada, lebih baik dia menunggu. Tidak boleh, lebih baik menunggu orang lain untuk mendatangkan air daripada sholat di awal waktu dengan menggunakan debu. Nah, lebih baik mana? Misalnya sholat Isya jam 7. Tapi dia menggunakan debu. Dengan sholat jam 10 menggunakan air. Maka jawabannya lebih baik menunggu sholat jam 10 dengan menggunakan air. Nah, kalau memang kemungkinan ada orang lain yang datang membawakan air. Baik, nah seperti itu. Kemudian khamisan, yang kelima. Boleh menggunakan debu tayamum idza khafa bardan biistimalil ma'. Jika dia khawatir dingin, nah hawa dingin, cuaca dingin, air ada, tetapi 0 derajat Celcius misalnya, airnya tadi, sama seperti es, seperti itu. Dan kalau dia pakai air berwudu, maka takut sakit. Walam yajid ma yusakhinuhu bihi,
dan dia tidak punya alat untuk menghangatkan air, tidak punya kompor, tidak punya alat pemanas misalnya. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada ya. Kalau di Arab sana itu kadang-kadang musim dingin seperti itu. Bisa sampai 0 derajat Celcius, bisa di bawah minus 4 derajat Celcius seperti itu. Sehingga air itu sangat dingin. Nah, kalau tidak ada kompor, alat pemanas, maka tayammum. Maka boleh dia sholat dengan tayammum, wa shalla, dan sholat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan menghantarkan kalian dalam kebinasaan. Nah, baik. Seperti itu. Yang keenam bisa ditambah misalnya, contoh yang seperti kemarin yang kita sebutkan. Boleh tayammum kalau ada air, akan tapi untuk mencapai air tadi ada bahaya, mara bahaya misalnya. Nah, misalnya kita di hutan, di gunung, misalnya camping, kita cari-cari air, ada sungai. Tapi di sungai itu ada banyak buaya, ada ular misalnya. Seperti itu. Kalau kita wudhu dari sungai tadi akan dikhawatirkan akan dimakan buaya. Walaupun airnya banyak, boleh kita tayammum. Karena khawatir keselamatan jiwa kita. Baik, itu diantara keadaan-keadaan, kapan-kapan saja, atau kapan saja kita boleh menggunakan debu. Nah, sebagai pengganti air dengan 5 atau 6 keadaan di atas. Baik. Fabitil kal ahwal yatayammam wa shalla wa yusalli. Maka dalam keadaan-keadaan 6 di atas atau 5 di atas, boleh seseorang untuk tayammum dan sholat dan tidak menggunakan air. Baik, 6. Kemudian kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya. Wa in wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi. Nah, sekarang permasalahan baru. Kalau dia punya air. Dia punya air. Tetapi air itu hanya sedikit cukup untuk sebagian tubuhnya. Nah, dia punya air 2 aqua misalnya. Ini aqua untuk minum, sudah. Untuk minum sudah punya. Ini ada 1 aqua kecil itu misalnya. Kalau saya pakai untuk wudhu, ini kelihatannya cuma sampai tangan saja. Jadi 1 aqua misalnya, ini untuk telapak tangan bisa, untuk berkumur bisa, untuk muka bisa, untuk lengan bisa. Tapi habis itu habis. Kepala dan kaki belum ada air. Itu bagaimana? Seperti itu. Wa in wajada ma, kalau dia punya air, tapi hanya cukup untuk sebagian, membersihkan sebagian tubuhnya saja. Wudu misalnya, wudu itu cuma sampai lengan saja. Kepala dan kaki itu habis airnya. Itu gimana? Apakah air yang sedikit ini digunakan untuk wudu atau sudah langsung tayammum? Maksudnya seperti itu. Paham ya permasalahannya? Dia punya air sedikit yang hanya cukup untuk sebagian kebersihan tubuhnya. Apakah sebagian ini digunakan ataukah langsung tayammum dan ini tidak digunakan? Seperti itu. Maka jawabannya ista'malahu. Maka yang benar dia pakai. Air yang sedikit tadi dia pakai semampunya. Fima yumkinuhu min a'dha'ihi. Dengan untuk membersihkan apa-apa yang mungkin untuk dia bersihkan dari bagian tubuhnya atau badannya. Wa yatayammam 'anil baqi alladhi qasara anhul ma. Kemudian sisanya dia bertayammum. Nah, jadi nanti kalau orang punya air cuma sedikit, dia pakai untuk cuci telapak tangan, untuk berkumur, mencuci wajah, sampai selesai habis, kurang kepala dan kaki, maka tayammum. Berarti wudu separuh, kemudian ditambah tayammum. Paham ya? Wa tayammama 'anil baqi.
Dan dia tayamum untuk sisanya. Sisanya apa tadi? Kepala dan kaki itu tayamum. Alladzi qasara anhul ma', yang airnya itu kurang digunakan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi kita mampu airnya cuma 1 botol sampai dengan tangan, maka gunakan semampunya. Karena memang kita mampu seperti itu. Kita gunakan, sisanya, kekurangannya ditutup dengan tayamum. Paham ya? Di sini, Mas Zaid? Nah, jadi wudu separuh ditambah tayamum. Kalau kurang, seperti itu. Baik. Dan tidak boleh langsung tayamum. Pendapat yang benar, ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau cukup sebagian, ya langsung tayamum saja. Seperti itu. Tetapi yang benar, sebagian ini digunakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattakullah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sekuat tenaga kalian. Selama kita masih punya air, maka digunakan. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, falam tajidu ma'an. Boleh kalian tayamum itu kalau tidak punya air. Sedangkan kita punya air. Walaupun sedikit kita gunakan, kalau sudah habis baru tayamum. Tayamum itu digunakan kalau apa? Kalau tidak ada air. Nah, selama masih ada air, gunakan semampunya. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua. Wa in kana bihi jarahun yatadarraru bi ghuslihi aw mashihi bil ma'. Kalau seseorang punya jarah itu punya luka, misalnya. Saya punya luka di sini misalnya. Kena pasilet atau kena pisau misalnya, di sini. Punya luka yang tidak tertutup. Tidak ada perban, tidak ada tensoplas atau yang lain terbuka. Kemudian luka itu yatadarrar. Yatadarrar itu berbahaya. Kalau dicuci kena air, ini berbahaya. Atau kalau diusap dengan air juga berbahaya. Artinya tidak boleh terkena air sama sekali, harus kering. Nah, atau saya perban misalnya, tidak boleh basah. Nah, seperti itu. Luka yang tidak boleh terkena air sama sekali. Nah, maka tayammum lahu. Bertayamum untuknya. Wa ghasal al-baqi, dan mencuci bagian tubuh yang lain. Jadi bagian tubuh yang lain tetap harus dicuci. Misalnya wudu, telapak tangan berwudu biasa, kena air. Kemudian berkumur, wajah semua terkena air, tangan semua terkena air. Yang sini karena tidak boleh diusap tadi, karena ini tidak boleh terkena luka atau tidak boleh terkena air sama sekali, dibiarkan. Kemudian apa? Kepala diusap, kaki diusap, selesai. Habis itu tambah tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk lengan yang tidak terkena air tadi. Nah, untuk menutup kekurangan wudu dengan tayamum. Ini kalau lukanya apa? Tidak boleh terkena air, tidak boleh diusap. Ini maka apa? Setelah wudu harus tayamum ditambah. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga. Wa in kana jurhuhu la yatadarraru bil mas. Kalau seandainya lukanya itu tidak berbahaya kalau diusap, kalau boleh diusap saja, misalnya diusap seperti ini kena basah sedikit tidak apa-apa, maka masahad dhammat, maka diusap lukanya itu diusap, ataupun perban misalnya, perban yang menutup luka tadi diusap di atasnya. Nah, wa kafahu mashu anit tayamum, dan tidak perlu tayamum. Nah, artinya kalau lukanya tadi dilihat ya, kalau lukanya tadi itu tidak boleh diusap dengan air dan perbannya itu tidak boleh basah sama sekali, ya sudah dibiarkan. Tidak perlu diusap, karena memang tidak boleh basah, tidak boleh terkena. Tetapi apa? Konsekuensinya harus tayamum. Setelah wudu selesai, kaki selesai, tambah tayamum untuk menutup kekurangan ini. Ini kalau lukanya tidak boleh terkena air, tidak boleh basah. Akan tapi kalau lukanya itu boleh diusap dengan air dan boleh basah, maka cukup diusap dan tidak perlu tayamum. Nah, jadi berwudu biasa tadi muka, lengan,
sampai lengan kiri tadi cukup diusap saja. Diusap di atasnya 3 kali seperti itu. Kemudian kepala, kaki selesai. Tidak perlu tayamum. Pengusapan ini sudah mencukupi. Nah, tidak perlu ditambah tayamum. Paham ya? Jadi bedanya antara yang kedua dengan yang ketiga tadi, dilihat lukanya. Kalau lukanya itu tidak boleh terkena air, tidak boleh kena basah sama sekali, maka dibiarkan. Ditinggalkan, tidak perlu diusap, tetapi ditambah tayamum. Tapi kalau lukanya itu boleh diusap, maka diusap dan tidak perlu dengan tayamum. Baik. Nah, sudah azan belum? Masih ada waktu? Masih. Masih ada waktu, Pak? Masih ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, wa yajuzu at-tayammum bima ala wajhil ardi min turabin wa sabkhatin wa ramlin wa ghairihi. Sekarang permasalahan baru, juga penting. Nah, apakah tayamum itu hanya dengan debu saja, ataukah boleh dengan batu misalnya, atau pasir misalnya, atau yang lain? Karena kadang-kadang, atau tanah misalnya, tanah liat. Nah, karena kadang-kadang, misal suatu tempat itu tidak ada debunya, tapi tempat yang batu besar misalnya. Nah, apakah tayamum itu harus dengan debu? Atau dengan apa? Atau boleh dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi? Maka jawabannya yajuz, boleh. Tayammum bima ala wajil ardi, dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi tayammum itu bukan hanya khusus debu. Segala sesuatu yang di permukaan bumi, baik debu, baik batu, baik pasir, baik tanah liat, baik tanah basah, tanah kering, ataupun yang lain boleh digunakan untuk tayamum. Nah, artinya karena tayamum itu untuk kemudahan. Dan tempat itu beda-beda. Ini tempat ini kadang-kadang ada debunya, ada pasirnya. Nah, tapi kadang-kadang tempat lain tidak ada pasirnya. Nah, kalau seperti itu Allah memberikan kemudahan boleh. Karena memang tujuan tayamum itu untuk memberikan kemudahan. Kemudahan itu artinya boleh di mana saja. Di tempat apa saja boleh. Untuk tayamum dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Di daerah tersebut. Nah, wa hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat min qaulil ulama, dari dua pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan tayamum itu harus dengan debu-debu yang kecil-kecil. Nah, tidak boleh kalau misalnya batu besar kita di situ misalnya, atau tanah liat misalnya, atau tanah lempung misalnya, tidak boleh. Nah, maka jawabannya boleh. Yang lebih kuat, boleh apa saja yang ada di permukaan bumi tersebut, baik debu ataupun yang lain, boleh. Dengan syarat apa? Benda itu suci, bukan benda najis. Nah, dalilnya apa? Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban. Hendaklah kalian bertayamum dengan sa'id. Sa'id itu secara bahasa Arab apa? Ma sa'ada 'alal wajhil ard, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang thayyib, yang suci. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi berada di atasnya boleh digunakan untuk tayammum. Apa saja dengan syarat thayyib, suci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza adrakahu as-salat tayammamu bil ardi allati yusalluna 'alaiha turaban aw ghairuhu walam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turab. Dan juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jika datang waktu sholat dan tidak ada air, maka mereka langsung tayammum dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi daerah setempat. Nah, turaban kana, baik berupa debu ataupun yang lain. Walam yakunu, dan mereka itu tidak yahmilu, membawa pasir, membawa debu. Nah, nanti kita akan melewati daerah bebatuan, batu-batu cadas. Maka mari kita bawa debu atau bawa pasir dari rumah biar digunakan untuk tayamum. Tidak pernah seperti itu Rasulullah.
Rasulullah di mana saja datang waktu sholat. Di gunung yang cadas bebatuan, maka sholat. Tayamum di situ. Rasulullah misalnya di tanah yang lembek, yang basah, maka juga tayamum di situ. Nah, artinya apa? Di mana saja tanah di permukaan bumi boleh digunakan untuk tayamum. Tidak ada perbedaannya. Baik. Ini poin yang selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan sifatul tayammum dan tata cara tayammum. Tayammum tata caranya bagaimana? An yadriba at-turaba biyadaihi mufarrajataini al-asabi. Nah, yang pertama, hendaklah seseorang yadrib, memukulkan atau memukulkan ya. Memukulkan biyadaihi dengan kedua telapak tangannya, mufarrajatai al-asabi, dengan kedua atau jari-jari direntangkan. Nah, tapi ini tidak ada dalilnya ya. Boleh dirapatkan ataupun boleh direntangkan, tidak ada masalah. Nah, yang penting dipukulkan di segala ada yang di permukaan bumi. Baik, dipukulkan. Tsumma yamsahu, kemudian setelah itu boleh ditiup. Cara yang pertama, ataupun boleh disapukan seperti itu. Nah, seperti itu juga ada dalilnya. Setelah dipukulkan, kemudian ditiup satu kali. Setelah itu yamsah wajhahu. Kemudian diusapkan ke wajahnya dengan batin, dengan telapak tangannya diusapkan wajahnya semua. Nah, baik. Kemudian wayamsahu kaffaihi. Kemudian setelah wajah mengusap kedua telapak tangannya bi rahataihi, dengan telapak dalam dan telapak luar. Nah, seperti itu caranya, selesai. Baik, jadi memukulkan di bumi satu kali, kemudian ditiup satu kali, ataupun boleh diusap, terserah ya. Diusapkan atau ditiup, kemudian mengusap wajah semua, baru kedua telapak tangan. Seperti itu, selesai. Nah, itu cara tayammum. Wa yu'ammimal wajha wal kaifi bil mas, dan meratakan pengusapan wajah dan kedua telapak tangan dengan diratakan pengusapannya. Wa in masaha bi dzarbataini ihdahuma yamsahu biha wajha wa tsani yamsahu biha yadayhi jaza. Dan jika memukulnya dua kali, ada sebagian ulama yang mengatakan mukulnya dua kali. Satu, ditiup untuk wajah, habis itu mukul lagi. Dua, ditiup untuk telapak tangan. Seperti ini ada yang mengatakan boleh, tetapi hal ini, pendapat ini lemah ya. Yang mengatakan memukul ke bumi itu dua kali, ini pendapat yang lemah. Yang benar satu kali. Satu kali untuk wajah dan telapak tangan. Tidak perlu memukul satu kali untuk wajah, kemudian yang kedua untuk telapak tangan. Nah, baik. Lakin sifat al-ula hiya waridah anin Nabi. Tata cara yang pertama yaitu memukulnya itu satu kali. Ini yang aula, yang jelas, waridah, ada tuntunannya dari Nabi. Pendapat yang lebih kuat. Nah, paham ya tata cara tayammum? Ada pertanyaan tata caranya? Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada sedikit sisa tentang permasalahan tayammum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang tayammum ini, dan pendapat yang benar bahwa yang diusap itu wajah dulu ya, wajah dulu baru telapak tangan. Ada yang mengatakan telapak tangan dulu baru wajah, tapi yang lebih benar adalah wajah dulu baru telapak tangan. Nah, ini cara tayammum. Ada pertanyaan? Gimana? Mana Mas Abdullah?
Nah, kalau cadangan itu diperkirakan memang hanya cukup untuk minum, jadi ini cadangan untuk sehari, ya kan? Ini misalnya di tempat-tempat yang kekeringan, misalnya pagi beli air 1 galon misalnya. 1 galon ini untuk persediaan sehari sampai malam. Sampai malam nanti tidak ada air lagi. Bantuannya datang setiap pagi misalnya. Maka air 1 galon ini tidak boleh digunakan untuk wudhu. Nah, walaupun tadi ada sisa, artinya ada sisa untuk waktu, tapi karena ini diperkirakan untuk sampai malam, cukup 1 hari 1 malam untuk minum. Nah, maka tayamum seperti itu. Baik, nah. Wudhu dengan air panas boleh? Tidak mau. Nah, boleh. Dan bahkan lebih afdal. Kalau memang kalau dingin itu membahayakan tubuh. Kalau menggunakan air dingin itu sampai berbahaya, itu lebih afdal dengan dipanaskan. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma dingin biasa, itu lebih afdal dengan pakai air dingin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, wa atimul wudu alal makarih, wa asbikul wudu. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan makarih, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan hawa dingin. Tapi selama kita masih bisa menahan, selama masih kita perkirakan dingin tadi bisa tubuh kita bertahan tidak sakit, maka lebih baik dengan air dingin. Pahalanya lebih besar. Tapi kalau kita perkirakan air tadi dingin mengakibatkan sakit, maka dengan dipanaskan seperti itu. Dilihat dari pengalaman-pengalaman, seseorang akan tahu mana yang lebih baik bagi dirinya. Dan orang-orang masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.